ketemu ayang ya Bu, Mas dereng bias ketemu ayang nih. Tunda ya Pak. Nggih. Enggih. Oke, kita mulai ya adik-adik ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya semangat pagi. Pagi, 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 yes, pagi, luar biasa. luar biasa. Baik, ini luar biasa ya karena tidak seperti biasanya kita pembelajaran di siang hari. Baik, mohon maaf sebelumnya ya adik-adik ya karena waktunya tidak sesuai dengan penjadwalan. Eh, Banyak hal yang harus kita penuhi ya. Tuntutan kelas yang demikian banyak dan juga ada beberapa kegiatan. Baik, langsung saja teknis pembelajaran kita pada malam hari ini adik-adik. Silakan nanti tetap kita coaching satu persatu ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa hari ini adik-adik silakan nanti presentasi seluruhnya penugasan hari ke-13. Ini kan sudah coaching kedua kan? Ya, berarti tugas hari ke-13, 14, 15 dijadikan satu file satu persatu. Monggo silakan dimulai dari siapa dulu. Waktu kita tidak banyak, hanya 2 JP, jadi memang harus agak cepat. Adik-adik yang share screen, nanti saya yang mengendalikan. Itu nggih. Baik, boleh silakan siapa yang mulai duluan. Saya dulu boleh Bu? Boleh, monggo silakan. Nanti setelah Mas Zuhad, silakan yang berikutnya disiapkan filenya ya, biar nggak menunggu terlalu lama. Kurang besar apa enggak Bu? Ya, kurang Mas. Udah cukup Bu? Oke, cukup. Di sini saya eh, deskripsi isu Bu, belum terlaksanakannya. Yang pertama belum terlaksanakannya bimbingan pernikahan di KUA Masaran dilakukan secara bersama-sama guna mengefisiensi waktu. Ya, Terus nah, yang kedua, Mas Zuhad, udah, ini tak lihat gini, ini sudah sesuai, isu ini merupakan kategori manajemen ASN berkaitan dengan bagaimana pegawai. Oke, lanjut, core isumu apa Mas, setelah dianalisis APKL ISG? Ya, ini ini setelah yang ini APKL ya, ya APKL ini yang tiga Bu, yang jadi tiga yang sudah jadi tiga terpilih 3. ya Sebentar, analisismu pakai APKL kan harusnya ada 5 isu itu, ada Bu, ada di atasnya, ada mana? di atasnya. Bentar. Mana ini deskripsi isu Mas? Oh terbalik ya Bu. Oh ini lima Bu, maaf ini lima. Oh, lah itu di bawahnya. Oke. Oke. Setelah di APKL ketemu 2 isu. Ya ini Ya, isu. ini lima isu di AWKF. Setelah itu saya setelah di USD yang nomor satu belum teroptimalisasinya secara optimal kepada masyarakat terkait pendaftaran nikah secara mandiri Bu melalui aplikasi SIMKAH di KUA Masaran Bu. Oke. Kemudian itu yang terpilih ya. Iya Bu, karena selama 1 tahun ini belum cuma ada 5 yang mendaftar secara online secara mandiri Bu. Berarti pendaftaran yang secara manual masih tetap Masih ada banyak ya. Bu. Ya, Oh gitu. Nah, kira-kira sebentar sebelum dicari penyebabnya, kan setelah ini diskon ya. Coba ke iya bawah, Bu. bawah lagi Mas. Apa yang menyebabkan mereka tidak menggunakan
pendaftaran secara online. dari kita sendiri ya Bu ya, masih rendahnya pengetahuan pengoperasian SIPKA. Jadi di kami itu pegawainya eh, kurang gaptek gitu loh Bu, kaitannya dengan SIMKAH-nya sendiri. Jadi Oke, mereka mensosialisasikan, jadi mungkin kurang pede. ya. Terus Terus, kemudian pendidikannya tidak pada bidangnya karena tidak 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 menguasai secara digital juga, juga tidak mempunyai inovasi digitalisasi, Bu. ya, coba dari penyebabmu ini, coba ini apa? Solusi kegiatan-kegiatanmu apa? Coba bawah. Langsung bawah, Bu. Ini, Ya, bentar. bentar. Dari pertama dulu toh. Ya. Melakukan perencanaan kegiatan optimalisasi pendaftaran nikah secara mandiri melalui SIMKAH. Ini konsultasi dulu dengan mentor. Setelah Ya, itu menentukan kegiatan untuk optimalisasi pendaftaran nikah secara mandiri melalui SIMKAH. Yang kedua, membuat pamflet, video tutorial tentang pendaftaran nikah, Bu. membuat Ini pamflet video video tentang pendaftaran nikah. pendaftaran. Ini gimana nih maksudnya? Maksudnya membuat pamflet, flyer, Pamflet. video gitu loh, Bu. Konten lah Pam- istilahnya. Pamflet kan berupa Ya, kayak brosur gambar. itu kan? Ya, brosur. Nanti membuat video juga. Oh, ini dua kegiatan. Itu koma Ya, kok. ya, koma Bu belum. Nah, mau nggak ono koma nih? Kan bingung aku pamflet video. Oh, cek bayangke. Nih, menyusun materi yang akan dimasukkan, membuat desain pengumuman, membuat video tutorial pendaftaran nikah. Nah, gini Mas, pamflet sama video itu suatu hal yang berbeda. Jadi, Oke, Mas Zuhad pisah. oke, siap Yang Bu. pertama ya, apa namanya, membuat pamflet dulu. Oke. Yang kedua, membuat video. Itu kan maksudnya membuat video tutorial tentang pendaftaran nikah melalui SIMKAH kan gitu toh? Y, Nah, ditulis lengkap gitu Mas nanti. Yang pertama, membuat pamflet. Pamflet apa? berkaitan dengan syarat Bu. Kemudian, Nah, itu jelaskan membuat pamflet alur pendaftaran nikah barangkali gitu ya. oke, Yang kedua, membuat video tutorial cara pendaftaran nikah melalui aplikasi SIMKAH. Itu gitu, oke Bu. Mas. Nah, berarti tahapannya nanti menyesuaikan. Jadi ini kegiatan satu perencanaan, nomor dua itu langsung membuat pamflet, nomor tiga membuat video tutorial, Oke. ya kan? Hmm. Terus keempat, melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi ini dengan cara apa? Dengan menggunakan media digital digital saja Bu. Salah satunya yo melalui Instagram, YouTube, terus Facebook, terus nanti ya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya nanti melalui grup WA kasih pelayanan desa Bu. Jadi nanti Ah. kontennya dan pamfletnya nanti bisa di-share di grup Kasipel Desa Bu. Oh, oke. Berarti yang buat sosialisasikan ini pamflet sama video tadi. Ya. Disosialisasikan melalui media sosial. Di, Oke. Yang berikutnya, nomor 4 itu. Berarti nomor ini nanti nomor 4. Terus ini nomor ya, 5. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk pendaftaran nikah secara mandiri. mandiri. Apa ini? Jadi, Menyiapkan apa ini? jadi di KUA nanti dibikin kayak selebaran yang ditempel di papan pengumuman gitu loh Bu. Nanti jadi orang datang itu kan biar tahu oh proses pernikahan itu daftarnya melalui SIMKAH kayak gini. Jadi dikasih fasilitas untuk mendaftar secara langsung di KUA langsung gitu Nah, loh Bu. gini, kira-kira dengan membuat pamflet, membuat video tutorial, sosialisasi, penyediaan fasilitasi, satu bulan bisa apa enggak, Mas?
Maka kurangi saja. Kamu dengan 4 atau 2 kegiatan itu sama aja. Yang penting ada inovasi. Oke. Nanti kalau Berarti terlalu banyak, Mas Suhat malah nggih, nggak terlaksana nanti. siap. Siap, Bu. Berarti ini Membuat dihapus pamflet, saja. kemudian video, terus setelah itu disosialisasikan itu aja sudah cukup. Oh, nggih, siap, Bu. Ya, terus setelah itu melakukan evaluasi. Udah lanjut Mas, scroll ke bawah. Udah selesai sih sebetulnya kamu. Yang penting ini kegiatan ini nanti bisa apa namanya dimasukkan ke matriks ya, sampai ke matriks. Tugasnya sampai ke matriks nggak? Nah ini Udah. di matriks. Ini sih belum output atau hasil ini. Kamu terlalu cepat. Udah jadi ini kamu rancanganmu. Iya, Bu. Kayaknya tugas yang ketiga memang sudah ada output hasil gini dah. Udah ada, Bu. Oh, udah dah. Udah. Terus Tapi kontribusi terhadap visi misi. Nah, oke. Ini Mas Zuhad udah sesuai ya. Hanya ini Mas, ini tahapanmu ini kan nomor 1, langsung nomor 3 sih. oh Nomor itu satu. itu itu Kemudian tipu tipu. outputnya, ya outputnya luruskan dengan tahapan kegiatan ya. Jadi tahapan kegiatanmu yang nomor 2 menentukan kegiatan itu diturunkan, terus diluruskan dengan outputnya yang nomor 2 supaya nanti Siap, dilihat enak ya. siap. Terus keterkaitan, ini bukan kriteria substansi, keterkaitan dengan agenda berakhlak kalau tidak salah atau apa nih judulnya. Coba dilihat nanti ya di Siap. contohnya. Nah ini manajemen ASN dan smart ASN. Ini itu keterkaitan dengan berakhlak, Mas. Jadi Oh, isinya siap. berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau tidak ketujuh-tujuhnya tidak masalah. Itu nggih. Nggih, nggih, Bu. Yang manajemen ASN dan smart ASN, sebentar. Ya ini sebetulnya boleh dimasukkan nanti di bawah yang berakhlak ya. Boleh dimasukkan di bawah berakhlak nggak apa-apa kalau mau dimasukkan. Paham sampai di sini Nggih. Mas Gat? Paham, paham, Bu. Paham. Ya. Nah, sehingga uraian yang ada di sini nanti mengikuti kegiatanmu yang di atas tadi, ya. Nggih. Nah, sekarang kita lihat outputnya, terus sebenarnya adanya masukan dan oke boleh lanjut ke bawah, Mas. Nanti akan saya cek lagi di ini yang kedua ya. Ini sudah bagus. Nanti silakan Mas Zuhad di kegiatannya nanti disesuaikan seperti yang tadi ya. Yang nggak kita Nggih. pakai berarti nggak usah ya. Nggih, siap, Bu. Sama yang di keterkaitan dengan berakhlak ya. Ini belum ada Nggih. sama sekali kamu, Mas. Nanti Lah, bisa nilaimu siap. rendah karena penguji nanti nanya gimana keterkaitan dengan berakhlaknya lah. Kamu malah nggak kelihatan sama sekali ini. Oh, setahu saya malah ini sesuai dengan agenda 3 kemarin, Bu, manajemen ASN. Agenda 2 di sini justru. Oh, nggih, siap. Kan kan sudah pernah bikin tugas di agenda 2 keterkaitan dengan matrik toh? Sudah, Bu. Nah, Sudah. iya. Itu dengan agenda 2. Udah, oke ya. Nggih. Siap. Oke, boleh silakan yang berikutnya. Cukup untuk Mas Juhat. Lanjut yang Oh, kedua. nggih. Makasih, Bu. Stop Bisa di share. stop share. Yang kedua langsung share screen. Jangan lama-lama adik-adik waktu kita nggak banyak. Saya boleh, Bu. Oke, boleh lanjut. Pokoknya Iya, share screen. Langsung. iya. Ampun, Bu. Oke. Ya, Mas Zaka. Tak lihat Iya, deskripsi isunya. iya. Iki, Bu. Ya, Jadi, isu Mas. Zoom, zoom agak zoom. ampun, iya. Mas. Lagi, kurang. Nggak kelihatan, kecil. Gila. Lagi. Iya, Oke, cukup. oh, iya. Ya. Iki, Bu. Coba yang di atas dulu deskripsi isunya, Mas. Oh, dari isinya, saya langsung kode isunya, Bu. Berarti di bawah, Bu. Oh, Niki, isu deskripsi ini isu. menunjukkan bahwa, Oh jadi ya. saya cuma ngambil satu isu, kemudian saya deskripsikan dari 5 isu ini, Bu. Yo lima gak isu iso ini, toh, yo nggak bisa. oh, harus Namanya satu-satu, Ibu. identifikasi isu, Nggih. deskripsi isu, itu dari 5 isu.
satu-satunya dideskripsikan. Saya kira Iya, core isunya saja nggih Bu. betul. Nggih. Semua Hmm. 5 isu dideskripsikan ya, kemudian dibuat scanningnya seperti ini. Nggih. Scanning tidak masuk di APKL ya, scanning masuk di deskripsi isu. Maka Oh, Mas nggih. Zaka harus membuat satu matrik begini lagi. Kalau tadi Mas Zuhad tidak dibuat matrik, Mas Zuhad hanya dibuat narasi, deskripsi Narasi, boleh, nggih. boleh milih mau matrik atau ini. Tapi Hmm. khusus untuk deskripsi isu yang 5 isu dulu. Mm-mm. Isu pertama di nomor 1, isunya apa, deskripsinya Nggih. apa, ya kan? Mm-mm. Kemudian di kolom berikutnya itu keterkaitan atau scanning, ya, Nggih. scanning agenda 3, Smart Mm. ASN atau manajemen ASN. Oh, nggih Bu. Tuh, jadi Mm. pertama itu di deskripsi isu Mas Jaka harus mendeskripsikan kelima Satu-satu. isu tersebut. Ya, Nggih Bu. baru nanti masuk APKL USG. Ya udah nanti ditambahkan ya, Nggih. Mas. Nggih, siap Bu. Oke, Nggih. sekarang kita ke APKL. Nah, nanti yang Siap. APKL pada scanning isu sebelah kanan ini nggak usah ya, Mas. Mm-mm. Ini kan sudah Mm. kita jelaskan di atas nanti. Nggih Bu. Ya, oke. Mm. Lanjut. Nggih. Ketemu 3 isu. Ketemu 3 isu. Nggih. Ya, ini Core kalau bisa isunya saya dikasih ambil. penjelasan dulu, Mas Zaka. Mas, Nggih. setelah APKL yang 5, kemudian diambil 3 isu, ini dijelaskan dulu, jangan nyambung begini dong. Oh, nggih Bu. Dinarasikan dulu. Hmm. Setelah melakukan analisis menggunakan APKL, maka terpilih 3 isu. Isu. Dari 3 isu tersebut akan kami lakukan analisis kembali menggunakan USG. USG. Oh, nggih Bu. Ya, kalau perlu dijelaskan dulu Mm-mm. urgensi artinya apa, Mm. seriousness apa, growth apa, baru tabel yang ini. Nggih Bu. Mm. Terus ini scanning ASN ini juga nggak usah ya, kolom sebelah Nggih kanan Bu. ini ya. Cukup ini aja, jumlah ranking. Oke, setelah itu turun ke bawah, ketemu core isunya apa? Belum optimalnya penggunaan media pembelajaran, khususnya mapel agama, Hmm. dalam proses belajar mengajar di kelas 1 min 6 Brebes. Pokoknya di kelas 1 min 6 Brebes. Media Hmm. pembelajarannya ya Mas ya. Nggih, Mapel media agama. pembelajaran. Mapel Mapel agama agama. apa ini? Agama Islam maksudnya. Agama Islam, Bu. Jadi ada fikih, Quran hadis sama kita akhlak. Oke, Nggih. oke. Oke. Terus identifikasi ini. Nanti coba sebentar. Saya udah share contoh atau belum sih? Belum, Bu. Saya malah kemarin bingung. Ya udah nanti Hmm. untuk Belum, Bu. tugas Hmm. berikutnya nanti saya share contoh Hmm. ya. Kalau enggak yang di angkatan kemarin itu angkatan berapa ya? Nanti tak carikan ya. Nggih. Baik. Oke, terus deskripsi isu. Deskripsinya malah di bawah, Bu. Cuma core isunya saja. Enggak begini ya, enggak begini. Nggih. Oke, Hmm. lanjut Mas. Terus setelah itu aku pengen lihat kegiatanmu kalau gitu. Ini Diskon ya, terus diskon usulan kegiatan, apa usulan kegiatannya? Ke bawah terus. Kegiatan untuk menjawab core isunya apa? Mana nih Mas Zaka nih? Macet nih. Oke. Halo, adik. Nah, Mas Zuhad, dan Mas Zaka kayaknya terpental ya? Nggih, Bu, terbental. Iya. Yang lain dulu aja, nanti biar masuk lagi. Boleh siapa duluan? Ayo Mbak Dia atau Mbak Novian atau siapa? Saya, Bu, boleh mohon izin. Ya, oke, silakan.
Ya, Sudah terlihat menikmatul? oke Mbak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Malam. ini adalah tugas dari agenda Langsung aja hari scroll ke ke-3. bawah Mbak. Scroll ke Oke. bawah. Isu, deskripsi, oke, scanning, oke udah bener, lanjut. Lanjut ke APKL USG-nya Mbak Novian. Ini di APKL-nya, Bu. Ya, Dari oke, lanjut. APKL ini Ya, lanjut ke USG. ada 3, kemudian dilanjutkan ke USG-nya. Ya, sebentar. Ini Mas Zaka udah masuk lagi belum nih Mas Zaka? Ampun, Bu. Baterainya Masuk, Nah, Pak. mati. ya nggak apa-apa Mas. Mas coba perhatikan punya Mbak Novian ini ya Mas ya. Nah, di Mbak Itu berarti Novian ini. kayak tugas agenda satu, gitu, Bu. Saya cuma tak ambil metrik-metriknya saja, Bu. Oh, lah justru ini kita Ini yang lengkap ini kok. Ini ya, seperti ini ya Mas Zaka ya. itu Jadi kayak agenda satu, diuraikan gitu. setelah, Gitu, coba Bu. scroll ke atas dulu Mbak Novian. Nah, dari APKL, nah keterangan dibuat skor APKL pada kisaran 1 sampai 5 aktual. Nah. Oke, terus ke USG. Jadi ada narasinya nggih, Mas. Nah, Bu, terus ini USG. Oke, sekarang aku lihat gagasan kegiatannya Mbak Novian. Ini berarti masuk di tugas hari ke-14 nih, Ya, Bu. betul. Ini untuk Respon. analisis Wishbone-nya, Hmm. kemudian ini gagasan atau ide penyelesaiannya. Ya udah, sekarang ke matriks saja langsung. Ke matriks, Ya, ini ya. Oke, sekarang tak lihat ininya. Isu yang diangkat, judul minimnya penggunaan teknologi untuk mengembangkan media ajar berbasis digital. Ya, judulnya peningkatan kapasitas dan pemanfaatan peningkatan kapasitas. Ji, Bu. Maksudnya kapasitas ini apa, Mbak? Kapasitas penggunaan teknologi ini, Bu. Karena tidak semuanya kan hampir sebagian saja yang istilahnya kompeten begitu. Mhm. Peningkatan peningkatan kompetensi mungkin ya. Oke. Peningkatan kompetensi eh teknologi informasi gitu maksudnya. IT. Eh, Oke, sasarannya ke sana, Bu. Jadi sebetulnya pemanfaatan lebih ke pemanfaatan karena kan tidak semuanya tidak bisa menggunakan, hanya sebagian istilahnya begitu. Peningkatan pemanfaatan teknologi bagi guru untuk Untuk mengembangkan mengembangkan media ajar media berbasis ajar. digital ya. Ya mungkin kapasitasnya nggak usah kali Mbak. Peningkatan Jadi pemanfaatan langsung, teknologi ya, oke. pemanfaatan peningkatan pemanfaatan teknologi bagi guru untuk mengembangkan media ajar berbasis digital di MTSN 2 Pekalongan. Oke. Oke, terus kegiatannya coba aku lihat Mbak Novian. Kegiatan yang pertama, eh, Oke. ya scroll ke bawah Mbak. Su- Suaranya agak putus-putus di saya, Jibu. Jibu, Oke, ini nggak jalan. Di Mbak Novian ini nggak jalan. Scroll ke bawah. Ya, halo. Adik-adik bisa mendengar suara saya dengan jelas. Iya, Bu, jelas, Bu. bisa, Bu. Berarti Mbak Novian ya yang agak gangguan ya. Oke, lanjut yang berikutnya kalau gitu. Mbak Oktarina boleh.
Ya, Bu. Izin share screen ya. Sampun terlihat, Ibu? Ya, oke Mbak. Ini maaf, Deskripsi. Ibu. Iya, susunannya salah, Ibu, ternyata. Hmm, Mohon maaf. Nanti nggak saya apa-apa. perbaiki lagi. Oke. Langsung langsung Ini mawon, Bu. APKL ya. Oke, APKL-nya, Bu. Oh, sebentar Mbak, Oke, sebentar. oke, oke. Mbak Oktarina itu deskripsi isunya langsung dijelaskan pada ini ya. Iya, APKL, Ibu. Hmm, Salah. ini Oke. dibuat sendiri nanti ya Mbak. Iya, ya, Buat Bu. terpisah supaya Oke. tidak. Jadi APKL itu khusus untuk APKL, tidak panjang ada Mm. deskripsinya ya. Iya, ya, Bu. Iya, Nah, ya. nanti isu, kemudian deskripsi isu, ini adalah deskripsinya. Baru di kolom sebelahnya lagi dibuat apa namanya scanningnya ya, Oke. scanning agenda 3. Terus baru nanti masuk tabel yang APKL sama USG ya Mbak Karina ya. Oke, Bu. Oke lanjut ke Oke. bawah. Core isunya setelah itu fishbone ya. Nah sekarang kegiatannya Mbak. Oke, langsung ke matrik kalau gitu. Oh, Langsung ke ya. matrik. Ya, coba kita lihat satu persatu dulu. Kurangnya kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran di MTS Kulon Progo. Peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran melalui lesson study MGMP, Madrasah Pendidikan Pancasila di MTSN 4 Kulon Oh, Progo ya. iya, Jadi Bu. kurang lokusnya ya. Oh, iya. Peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran. Atau begini Mbak, sebentar. Melalui lesson study MGMP ya. Langsung saja eh, tidak usah kompetensi guru, peningkatan strategi pembelajaran melalui lesson study MGMP Madrasah Pendidikan Pancasila di itu Mbak. Ini lagi, Bu. Peningkatan. Ngeten, Bu. Ya, peningkatan strategi pembelajaran melalui lesson study Lesson. itu di nanti ditambahkan nanti Mbak editnya ya. Sekarang Oke. untuk kegiatannya. Oke. Konsultasi. Nah, kegiatan yang pertama koordinasi dengan kepala madrasah. Itu masuk ke tahapan, Mbak. Oh, oke, Bu. Oke. Kegiatan pertama itu Mbak Mbak ini mau ngapain di situ? Melaporkan rapot, terus apa lagi tahapannya? Terus mencari itu, Bu. Mencari apa namanya? eh Solusinya mungkin gimana dengan Bapak, Ibu Kepala gitu, Bu. Hmm. Coba Kan rapot. tahapan kegiatanmu yang kedua apa? Scroll ke bawah. Eh, ke atas lagi Mbak, ke atas. Masih kegiatan pertama tahapan. Nah ini nih, stop berdiskusi dengan kepala madrasah. Apa itu? Turun ke bawah dikit ya. Turun, oke. Mengenai Oh, rencana tindak lanjut. ini salah, Bu. Gini saja, kegiatan yang pertama diisi dengan melakukan apa namanya perencanaan kegiatan peningkatan strategi gitu. Satu di tahapan satu koordinasi bukan koordinasi melakukan atau konsultasi dengan mentor. Terus yang Oke. kedua, hmm, bentar. Itu melaporkan rapat pendidikan itu untuk apa? Untuk mengetahui bahwa hasil rapotnya itu tentang strategi pembelajaran itu masih jelek, Ibu, di MTS 4. Strategi pembelajaran. Memang bisa dilihat dari hasil rapotnya. Ada, Bu. Jadi ada seperti nilainya itu, Bu. Untuk strategi pembelajaran masih sedang, ngoten niku, Bu. Ada. Oh, ini rapot untuk guru. Rapot untuk hasil ANBK itu loh, untuk mengetahui kualitas madrasah.
Oh, untuk ya kualitas madrasah ya tentang strategi Iya, pembelajarannya itu masih rendah. Nah, nggih, itu bisa menjadi bahan bagi Mbak Uktarina untuk bercerita nanti di latar belakang ya, Mbak ya. nggih, Sehingga perlu mengangkat isu ini ya, tulisan ini bahwa perlu peningkatan strategi pembelajaran tadi melalui lesson study itu kan salah satu ya, Mbak ya. nggih. Salah satu, tapi karena waktu kita terbatas, maka nggak apa-apa, fokus ke lesson study. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lesson study itu sebelumnya belum pernah dilakukan atau bagaimana? Kalau saya tanya yang di sana kemarin belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada nggak masalah, berarti Mbak Karina ngangkat ini, maka di sini eh, di apa kegiatan perencanaan di tahapannya konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan apa namanya identifikasi mungkin ya, atau melakukan analisis hasil. Tadi itu Mbak, yang Bu bilang laporan apa tadi itu? Rapot tadi, Bu. Nah, melakukan analisis hasil rapot ini bahwa menunjukkan tadi masih rendah gitu loh. Nggih, Gitu. Nah, kemudian nomor tiga, tahapan yang ketiga, melakukan perencanaan atau menyusun perencanaan kegiatan peningkatan strategi. nggih. Nah, baru setelah itu masuk ke yang kedua, Mbak. Yang kedua, oke, melakukan listen study. Oke, udah bener ini ya. Berarti nanti listen study masuk menyampaikan hasil analisis rapot pendidikan madrasah, boleh. Kemudian berdiskusi mencari solusi pemecahan masalah, menyusun strategi pembelajaran dengan metode role playing, membagi tugas dan peran siapa yang menjadi guru model dan siapa. Nah, nanti numberingnya diatur ya, Mbak. Ini harus Iya, iya satu. ini, Bu. Ya, maaf. Ini sebentar, melakukan lesson study dengan guru yang tergabung dalam MGMP. Harusnya Mbak Oktarina lebih fokus di lesson study yang MGMP. Pertama, mungkin melakukan koordinasi atau mengumpulkan guru-guru atau gimana? Ini MGMP-nya saya fokusnya ke satu mapel dengan saya, Ibu. Yang satu mapel. Nah, jadi Oke. gini, Mbak Oktarina membayangkan ya, untuk melakukan lesson study dengan guru yang tergabung dalam MGMP itu, apa step-stepnya yang kira-kira Mbak Oktarina lakukan? Nah, itu silakan ceritakan rinci di sini ya. Nah, misalkan ini menyusun strategi pembelajaran dengan role playing, kemudian membagi tugas dan peran siapa yang menjadi guru. Nah, setelah itu kira-kira apa lagi yang dilakukan gitu ya. Oke. Terus sebentar Mbak, ini yang kolom setelah output, ini kan keterkaitan dengan agenda. Ini isinya apa Mbak? Kamu Mbak? Coba lihat ke atas, scroll ke atas. Judulmu apa tahu keterkaitan substansi mata pelatihan. Ini kok belum ada berakhlak sama sekali adik-adik. Ada akuntabilitas itu, Bu. Terus berorientasi pelayanan ini. Oh ya, caranya begini nanti ya. Hmm. Berorientasi pelayanan titik dua, Oh, berorientasi oke. pelayanan di tebal, di bold, Oke, Bu. di belakangnya ini. Padahal sudah ada yang contohnya yang benar tadi itu. Oke. Akuntabel di tebal, titik dua, baru penjelasannya di belakangnya. Ya, oke. Oke. Kompeten juga demikian ya. Tidak harus ketujuh-tujuhnya, tapi tidak dua. Kalau dua itu kurang adik-adik ya. Maka nilainya nanti dalam ujian, kalau hanya cuma dua yang terkait, itu masih kurang. Silakan dicari lagi. Oke, Hmm. berikutnya. Kegiatan berikutnya. Mbak, kelewat Mbak. Nomor dua. Oh ya, nomor tiga sekarang. Ya, Mengimplementasikan modul ajar dengan ya metode role playing. Oke, boleh. Oke, cukup. Nanti silakan di ini sampai ke evaluasi ya, Mbak ya. iya, Mbak Bu. Okarina diperbaiki di ini Oke. kolom yang ini ya. Oke. Oke, boleh stop share, lanjut.
Saya, Terima Bu. kasih, Bu. Izin saya, Bu. Oh, apa dulu? Ladies first, monggo. Siapa Oh, nih, Mbak? terima kasih, Oh, Pak. silakan. Apakah sudah terlihat dengan jelas ya, Bu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ini Ya, gesernya. kamu deskripsi isunya sudah, Mbak? Udah, Bu, sebentar. Di sini tuh saya deskripsi isunya tuh malah dalam pikiran saya itu deskripsi isunya itu dari hasil US3 yang di USG itu, Bu. Jadi saya hanya mendeskripsikan isu yang saja. Maaf, pada anak saya. Ya. Iya. eh, nah, ini Bu dari deskripsi isunya dari hasil USG. Jadi cuma tiga, bukannya Oh, lima gitu. ya. Se Sepenangkapan saya, mungkin saya miss persepsi di sini, Bu. Baik. Begini. Baik, jadi adik-adik semuanya, untuk Iya. deskripsi isu itu letaknya paling atas ya. Jadi isu-isu semua, 5 isu ya dari identifikasi isu itu dideskripsikan terlebih dahulu. Nah, kolomnya, matriksnya boleh nomor, kemudian isunya apa, kemudian kolom berikutnya itu adalah deskripsi isunya, diceritakan tuh isunya masing-masing. Kolom berikutnya lagi isinya scanning agenda 3 manajemen ASN atau smart ASN, gitu ya. Iya, Bu. Nah, dijelaskan tapi nanti penjelasannya kenapa manajemen ASN gitu ya. Iya, Bu. Oke, itu satu matriks sendiri di atas, paling atas Iya, ya. Bu. Deskripsi isu. Baru setelah itu masuk ke APKL dan USG. Oh, Ini berarti untuk semuanya ya adik-adik ya. ya, Bu. Nah, setelah APKL dan USG baru masuk ke Fishbone Baseball. ya. Oke, setelah Fishbone terus ada gagasan kegiatan. Nah, setelah itu saya lihat sekarang ke punya Mbak Nia yang kegiatan aja di matriks. Nanti yang ini perbaiki sendiri adik-adik ya. Iya, Bu. Sesuaikan dengan. Gagasan kegiatan yang fishbone dulu atau gimana, Bu? Enggak, langsung matriks. Langsung masuk aja ya. Bentar. Yes, oke. Yang ini. Sudah agak panjang, Bu, ke atasnya. Ini, Ya. Bu, untuk yang pertama, yang atas sekali Nah, ya. ini sebentar adik-adik, tak lihat. Unit kerja, identifikasi isu. Identifikasi isu itu berarti 5 isu Oh, dan 3. Namanya identifikasi isu itu adalah 5 isu dari awal ya. Berarti kelima isu silakan nanti ditaruh di sini. Setelah itu tidak langsung judul kayaknya ada isu yang terpilih atau core isu dulu, baru judul, baru gagasan pemecahan isu. Ini ada yang hilang ini punya Mbak Nia ini. oh, Bu. Core isunya nggak kelihatan itu, belum ada itu. Langsung judul, optimalisasi layanan BK menggunakan portal e-counseling. Oke ya, masalahnya sudah kelihatan, inovasinya kelihatan, hanya lokusnya belum kelihatan. Judul, masalah, inovasinya atau solusinya apa, kemudian lokus. Ada 3 poin ya di dalam judul ya adik-adik ya. Ya, Bu. Berarti nanti ditambahkan lokus. Sama ditambahkan, adik-adik ini dapat format dari mana? Toh perasaan saya udah ngasih toh ini di ini. Di Kalau contoh yang membuat matrik itu sudah saya kasih contohnya toh. kalau yang di LK5 itu yang dari Bu Budi itu ada, Bu, tapi bentuknya tabel gitu jadi. Iya, itu nanti apa namanya untuk rancangan ya. Oke, coba kita lihat kegiatannya. Koordinasi dengan kepala madrasah serta melakukan perencanaan aktualisasi, melaporkan gagasan, berdiskusi dengan kepala madrasah, melakukan survei siswa dan guru BK. Oke, boleh. Mbak Nia Ya, Bu. nanti output diluruskan dengan tahapan. Kemarin saya sampaikan tuh adik-adik, kayaknya 10 kali saya menyampaikan itu. Satu output, ya satu tahapan, satu output. Satu Oh, tahapan, satu output. Kalau ya, Bu. tahapannya ada 3, Baik. outputnya ada 3. Itu Oh, 100 baik. kali saya bilang itu ya. Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Kemudian keterkaitan. Keterkaitan, ini jangan tiba-tiba manajemen ASN.
Di ini juga sama. Nanti lihat punyanya Mbak siapa tadi yang udah bener ya. Mbak Novian. Kayaknya Ya Mbak baik Bu. Novian udah bener ya. Jadi adik-adik tulis dulu. Kalau bisa urut berorientasi pelayanan titik dua. Jelaskan apa kegiatan ini berorientasi pelayanannya itu terkait apanya. Ceritakan. Terus di bawahnya lagi akuntabel titik dua. Di mana letak akuntabel dalam kegiatan ini? Jelaskan. Bisa dipahami Mbak Nia dan juga Bisa Bu. Mbak Oktarina tadi ya. Nanti diganti. Nanti saya share contohnya kalau setelah ini adik-adik ya. Besok kalau sudah presentasi coaching kita yang ketiga, kalau bisa sudah benar ya. Baik Bu. Oke, pembuatan dan pengembangan layanan BK digital. Ini bagus loh kegiatannya Mbak Nia ini. Dan Ya, Bu. pengembangan layanan. Oke, lanjut. Yang berikutnya. Melakukan sosialisasi pengisian Sosialisasi. administrasi BK Oke. Beras Digital Ya, kepada guru BK. Sini Bu. ya. Ya, ini Kalau nanti diperbaiki ya, Mbak. Satu tahapan, satu output, ya. oh ya baik Bu. Nah, ini sebaiknya tidak begini. Berorientasi pelayanan, titik dua. Saya memberikan pelayanan berupa sosialisasi, gitu ya. Jadi nilainya dulu di depan, ya kan? Baru penjelasannya di belakangnya. Gitu ya, Mbak. Ya baik Bu. Oke, lanjut ke bawah kegiatannya. Melakukan penghimpunan administrasi bimbingan konseling secara digital. Oke, Kemudian membuat rancangan layanan bimbingan konseling berbasis digital. oke, boleh. Kemudian baru kesimpulan solusi pemecahan masalah umpan balik di kepala madrasah. Menyampaikan kesimpulan dan dari solusi pemecahan masalah. Yang nomor 5 ini adik-adik itu kegiatannya adalah evaluasi ya. Oh iya Bu. Nggih. Jadi tadi Mbak Nia di atas tuh melakukan kegiatan apa-apa saja ya, itu dievaluasi. Nah, evaluasinya bisa dengan menggunakan apa instrumen evaluasi yang eh, efektif untuk mengukur inovasi Mbak Nia yang 3 kegiatan di atas tadi, apakah itu memang secara signifikan ya bisa memecahkan core isunya. Paham maksudnya? Ya Bu. Ya. Jadi bukan merupakan kegiatan yang terpisah, tapi kegiatan evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan di atas tadi. Gitu nggih? Bu. Baik. Oke, cukup buat Mbak Nia. Besok kita lihat lagi ininya. Ya Bu, makasih Bu. Oke, berikutnya tadi siapa? Adik-adik silahkan. Saya Bu, izin share Bu ya. Oke, Mas Topik, monggo. Sudah terlihat Ibu? Ya, oke sudah. Ini untuk tugas saya Bu. Ini APKL, kemudian oke, deskripsi isumu belum ada ya, Mas? Oke Bu, ini belum dijelaskan ya sama saya. Dan ini baru kayak sebatas memilah saja Bu. Oh, tidak. Namanya deskripsi isu. Deskripsi itu 1 paragraf panjang. Oke, Itu mendeskripsikan isu namanya. Oke, lanjut ke bawah. bahwa ini yang USG-nya 3. Ya. Nah, Untuk nanti pada saat membuat rancangan aktualisasi, jangan minim seperti ini ya adik-adik ya, dideskripsikan ya. Setelah dilakukan analisis menggunakan APKL, maka ya terpilih 3 isu, itu ya. Oke, baik Ibu nanti tak lengkapi untuk diskusinya. Oke, lanjut. Untuk bawahnya, wisbonya seperti ini Bu. Ya, langsung ke gagasan, langsung ke matrik. Aku lihat kegiatannya. Baik, untuk yang matrik seperti ini. Bapak judul di atasmu dulu, Mas. Judul di atasmu, nama. Nah, itu nanti adik-adik dirapikan ya, diluruskan titik duanya. Nama unit kerja, identifikasi isu, itu tidak hanya 3 tapi 5.
Terus isu yang diangkat, kurang optimalnya media media sosial sebagai media penyebaran informasi layanan KUA. Oke. Judulnya optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layanan KUA Kecamatan. Oke. Ya. Mas, optimalisasi medsos itu medsosnya apa yang dioptimalisasi? Semua Ibu, Dalam ini bentuk apa? sudah saya jabarkan kegiatan, itu ada Instagram, TikTok, Facebook, sama YouTube. Hmm. Semua platform media sosial, Ibu. Sebagai sarana penyebaran informasi layanan KUA. Sebentar. Ini layanan KUA yang mana yang buat sebarkan? Layanan KUA kan akeh. Oke, misalnya ada program seperti bimbingan pernikahan, itu nanti tanggal berapa, Ya. hari berapa, itu saya sebar melalui konten, Bu. Saya buat konten, nanti saya upload di Instagram dan platform media sosial yang lainnya. Terus misal ada jadwal ijab pernikahan itu di besok, misal hari Sabtu Minggu besok itu ada ijaban, siapa aja namanya, catatnya siapa, alamatnya di mana, nanti tak sebar upload konten seperti itu, Ibu. Terus nanti kalau ada misal jadwal permintaan berkas Jatim, nanti juga tak sebar, tak buat konten, tak upload. Gitu. Jadi nanti masyarakat di daerah Kecamatan Kampel bisa melihat di sosial medianya. Ngoten. Bisa tidak difokuskan untuk layanan KUA-nya itu layanan apa gitu ya, Mas? Berarti difokuskan misal dalam konteks pernikahan saja Ibu ya. Soalnya takutnya nanti kamu terlalu luas. Layanan KUA kan banyak ya. Oke. Iya. Nanti maksudnya nggak fokus gitu loh. Baik, berarti dicari satu Bu ya, yang difokuskan ke apa gitu nggih. Iya. Nah, itu nanti masuk langsung ke judul optimalisasi penggunaan Media sosial. optimalisasi eh, media sosial, optimalisasi penggunaan media sosial ya, optimalisasi media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layanan KUA. Ya. Nah, nanti sebagai penyebaran informasi layanan bla 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 itu ya di KUA Kecamatan Ngampel misalnya gitu ya. Oke. Jadi layanannya apa? Supaya nanti Mas Topik fokus ya. Baik Soalnya Bu. layanan kan banyak. Ini layanan apa? Terus targetnya di 1 bulan itu nanti apa kira-kira gitu. Ngukurnya kan agak susah, Mas. Tapi Oke. kalau kamu mungkin fokus di satu layanan, nanti apakah layanan ini secara signifikan dia itu bisa apa meningkatkan ya, bisa meningkat gitu ya. Kamu kan bisa ngukur kalau misalkan ambil satu layanan gitu ya. Oke. Mungkin nanti layanan ke pernikahan Bu, pernikahan dan rujuk gitu. Nah, Fokus ke boleh, sana. Oke. boleh. Ya, tentang apanya kamu persyaratan pendaftarannya atau apa-apa gitu ya. Oke. Nah, maka nanti dievaluasimu, Mas, dievaluasimu ya kamu bisa wawancara atau Google Form terkait dengan layananmu yang melalui medsos tentang pernikahan tadi itu, apakah kira-kira eh, respon dari usernya, user kita ya, Oke. di pengguna layanan kita. Artinya yang menunjukkan bahwa inovasinya Mas Taufik ini memang benar-benar dia itu secara signifikan bisa meningkatkan ya. Gitu loh Baik. maksudnya. Paham ya? Oke Bu. Ini untuk Baik. yang evaluasi saya taruh di kegiatan kelima Bu, nomor 5. Ini sudah saya Ya. susun. Nah, mengadakan evaluasi setiap sebulan sekali. Dan nanti Google Form Bu ya, nanti bisa dibuat angket sederhana untuk nggih, Ya. user nggih. Evaluasi setiap sebulan sekali. Tidak usah mengadakan evaluasi setiap sebulan sekali. Mengadakan evaluasi optimalisasi media sosial gitu. Jadi Baik. evaluasi kegiatanmu sesuai dengan judul. Terus tahapannya apa? Tahapanmu apa aja? Cuma satu tahapannya. Cara ini Ya, mungkin ingat sekali ya itu Bu. adik-adik ya, saya sudah 100 kali juga ya menyampaikan bahwa tahapan, namanya tahapan, itu minimal 2 tahapan.
Tahapan itu kan kayak tangga, step-step gitu ya. Jadi kalau satu itu bukan tahapan namanya ya. Oke, terus di kolom keterkaitan kamu juga sama masukannya dengan teman-temanmu yang lain nanti dirubah ya Mas ya. Baik, Bu. Oke. Oke, cukup buat Mas Taufik. Baik, Lanjut makasih, Bu. berikutnya. Saya Bu Tianidan. Oke, Mas Rian silakan. Apakah sudah terlihat Ibu? Ya, agak di zoom Mas. Oke, identifikasi isu. Nah, ini sudah ya, sudah dideskripsikan. Kemudian dalam kategori manajemen ASN, oke boleh. Manajemen ASN-nya ditebal ya Mas ya. Oke, ngeditnya nanti ya. Oke, Oh iya. lanjut. Sekarang ke APKL, USG, lanjut. Nah ya, jadi tabel APKL tuh kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Jangan ditambahi deskripsi isu, jangan ditambahi scanning gitu ya. Tapi cukup ini nomor isu, terus APKL-nya ya di scoring seperti ini, terus jumlah peringkat. Cukup ini saja, jangan ditambah-tambahi yang lainnya. Oke, Lanjut Ibu ya. terus lanjut Mas ke bawah. Ya, sekarang fishbone. Lanjut, lanjut terus ke matrik kegiatannya. Oh Ibu ya. Ya, identifikasi udah bener, isu yang diangkat. Oke, loh mana Mas? Sebentar, tak baca dulu. Isu yang diangkat, mana tadi? Terus ke atas, terus ke atas. Belum optimalnya layanan informasi nikah di KUA Kabupaten. Nah ini loh Mas, aku mau baca ini loh. Isu yang diangkat, belum optimalnya layanan informasi nikah di KUA. Layanan informasi nikah ya, melalui media sosial. Optimalisasi layanan informasi nikah melalui media sosial di KUA Kecamatan. Nah, oke, oke ke matriknya. Judulnya ini udah belum optimalisasi layanan informasi nikah melalui media sosial di Kabupaten. Iya, bisa. Melalui media sosialnya itu apa? Bisa Instagram, Facebook, sama TikTok. Tiga itu. Coba lihat kegiatanmu, Mas. Itu nanti keterkaitan juga diganti ya, Mas, ya kamu ya. Itu Manajemen ASN, smart ASN boleh, tapi adik-adik kenapa berakhlaknya kok pada nggak ada semua? Padahal di Enggak, tugas ini kan berakhlak toh. Tugas yang adik-adik ingat nggak saya memberikan penugasan adik-adik di agenda 2 tugas individu hari ketiga. ingat Bu. Kenapa di sini kok hilang? Lah di awalnya sudah situ dibuat. tabelnya nganu Bu, nggak ada substansi ke manajemen ASN atau ke berakhlaknya Bu. Template-nya nggak jelas menurut saya Bu. Maksudnya Keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya, kalau mata pelatihan di sini sih yang dimaksud itu berakhlak. Makanya kemarin yang tugas saya kan langsung saya kaitkan keterkaitan substansi dengan berakhlak.
Karena adik-adik nanti kalau diuji manajemen ASN sama Smart ASN itu jarang ditanya sama penguji. Yang ditanya itu dari kegiatanmu ini terkait dengan berakhlak yang mana saja. Biasanya ditanya gitu sama penguji. Nah ini kalau nggak ada berakhlaknya, piye lek jelas no iki. Ya nanti bisa ditambah. Soalnya Ya, kemarin kan pas awalnya kan ada saya kasih berakhlak juga Bu, tapi pas lihat di pas pelajarannya Bu Budi itu nggak ada. Jadi saya hapus lagi Bu. oh ini Jadi kan karena langsung masih ya dari agenda 3 ya. GNG. Pantas kok sini kayak gini semua hasilnya. Ya nanti Gini bisa saja, ditambah. gini aja Mas. Semuanya adik-adik ya yang di kelompok ini. Memang ya keterkaitan substansi mata pelatihan, itu mata pelatihannya yang diambil itu berakhlak sama agenda 3. Nah, maka nanti yang dilihat penguji biasanya berakhlak dulu. Jadi adik-adik berakhlak itu harus ada dulu. Berorientasi pelayanan titik 2. Atau kalau mau disusun seperti ini boleh ya. Manajemen ASN, keterangannya di bawahnya. Tapi kalau mau, tapi di bold gini ya, supaya kelihatan. Akuntabel titik 2. Penjelasannya apa gitu ya. Harmonis titik 2. Penjelasannya apa. Yang ditanya itu berakhlaknya. Itu ya, nanti ditambahkan ya adik-adik ya. Nanti saya lihat lagi pada coaching yang berikutnya ya. Ya nanti tak kasih contohnya dah, tak share. Kenapa kalau belum tak kok diem semua? Kan saya juga ngajar kelas-kelas yang lain, saya juga nggak ingat saya udah ngasih contoh atau belum. Oke, lanjut. Hmm, membentuk tim pengelola media sosial. Oke, lanjut Mas. Tiga, membuat desain konten informasi layanan nikah di media sosial. Membuat desain informasi layanan nikah di media sosial, boleh. Hanya media sosialmu itu perlu dijelaskan nanti ya Mas ya. Di bawah kegiatanmu ada nggak yang menyebutkan medsosmu kuwi opo? Media sosial kan Belum ada, banyak adik. belum ada. Nanti bisa ditambah lagi. Iya, medsosnya opo? Ini kan kayak hanya sesuatu berupa wacana saja, tapi nyatane ki melalui medsos opo gitu ya, Mas Rian. Nanti silakan dijelaskan nggih di kegiatan-kegiatannya Mas Rian. Oh, biar lebih konkret gitu maksudnya ya. Siap, siap. Oke, baik. Oke, cukup. Nanti saya lihat lagi ya di ini. Baik, makasih Bu. Oke, berikutnya adik-adik. Ya, Bu, izin Bu. Oke, Mas Aki. Ya, ya Ibu. Jadi ini tadi juga sambil memperbaiki sedikit-sedikit sesuai dengan yang sudah diarahkan, tapi mungkin perbaikannya masih belum maksimal Ibu, seperti itu. Yang pertama eh, ada isu-isu yang di deskripsinya, Oke. kemudian eh, masuk ke diagram APKL. Ya, PKL USG langsung coba tak lihat di matriksnya Mas Zaki. Jadi nanti di deskripsi isu Ya, ditambahkan ya. Adik-adik setelah ini nanti saya share ya contohnya ya supaya adik-adik bisa lihat. Di periode yang 1 kemarin sudah ada yang bagus. Nanti saya coba downloadkan dari itu ya. ini matriksnya Ibu. Ya, kegiatan. Tidak ada akuntabilitas ya, adanya akuntabel. Oh iya Bu. Keterkaitan substansi Baik. mata pelatihan, akuntabel artinya. Akuntabel itu pun nanti ditebel ya Mas ya. Iya Ibu, belum ditebelin tadi Bu. Misalkan Oke. data awal kebutuhan dan preferensi media game digital yang tersedia. Oke, terus berikutnya apa lagi Mas kegiatanmu Mas? Kegiatan yang kedua, Mhm. aduh, kok menghilang ya?
Tadi tabelnya mungkin, oh ini. Ini dia. Perencanaan strategi pemanfaatan game interaktif digital yang relevan. Oke. Ini masih Eh, perencanaan berarti ya? Ya, dua masih perencanaan. Pertama, Oke. analisis data kebutuhan dan penentuan game digital yang paling sesuai. Kemudian, tahapan kedua, penyusunan rencana integrasi game digital ke dalam kurikulum atau silabus mata kuliah Sorof, Ibu. Seperti itu. Oke, ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga, pelaksanaan lokakarya dan pelatihan pemanfaatan game interaktif. Nanti ada pelatihan komprehensif penggunaan berbagai game digital populer kepada para dosen, kemudian pendampingan dalam penyusunan modul ajar berbasis game digital untuk yang ketiga. Kemudian untuk tahapan yang keempat, implementasinya dan monitoring pemanfaatan game digital. Implementasi pemanfaatan game digital di kelas mata kuliah Sorof, kemudian monitoring dan pengumpulan feedback dari dosen dan juga mahasiswa. Oh, sebentar. Implementasi sama monitoring ini eh, dijadikan satu ya? Iya, Ibu. Mungkin apa feedback awal setelah pengimplementasiannya gitu. Jadi nanti eh, langsung dimonitoring, kemudian nanti masuk ke yang terakhir baru evaluasi yang secara menyeluruh, Ibu. Seperti itu. Ini kegiatan yang implementasi monitoring itu kegiatan ke berapa? Keempat. Kegiatan keempat, Ibu. Oke. Hmm. Sini Mas, implementasi ini sendirikan saja. Oh iya, Ibu. Baik. Nah, nanti di tahapannya ya, Mas Zaki bisa lebih explore tahapan step-step implementasi. Iya, Ibu. Apa saja ya. Jadi benar-benar real implementasinya Mas Zaki untuk menerapkan yang game digital ini seperti apa? Dari mulai mempersiapkan aplikasinya barangkali, kemudian langsung mempraktekkannya, praktek dengan siswanya atau gimana, itu rinci diimplementasi, diceritakan di tahapan ya. Baik, Ibu. Siap. Baru setelah itu monitoring, jadikan drop dia ke kegiatan berikutnya lagi sendiri, tidak jadi satu dengan implementasi, gitu ya. Baik, Ibu. Bahkan ketika sudah ya setelah itu baru evaluasimu secara menyeluruh dari ini. Itu ya, Mas. Baik, Ibu. Siap. Oke, baik. Cukup untuk Mas Zaki, kegiatannya udah bagus. Oke, tinggal di manage saja nanti. Yang berikutnya Baik. adik-adik silakan. Saya ya, Bu. Oke, silakan Mbak Nisa. Ini, Bu. Ini isunya, Bu, ada 5 isu yang diangkat. Belum efektifnya penyuluhan akibat metode yang kurang tepat dan kurang partisipatif di KUA Jambu. Oke. Ya, Mbak, aku langsung ke kegiatan saja, Mbak. Ya, langsung ke kegiatan ya, Bu. Iya. Langsung ke kegiatan. Nanti kalau yang isu, deskripsi isu, analisis, nanti diperbaiki Berarti sendiri ya. langsung di matriks, Bu. Ya, matriks. Nanti saya kasih contoh buat adik-adik ya. Oke, Ini, Bu. ya. Agak disu, Mbak. Ya, segini, Bu. Yap, cukup. Dengan metode yang lebih efektif nih apa metode yang lebih efektif? Rencanakan program penyuluhan. Itu nanti saya pikir akan mau masuknya tuh di yang kegiatannya, Bu, yang kedua ini sebentar. Yang kedua. Ya, sebentar. Ini yang pertama, sosialisasi atau penyuluhan remaja usia sekolah. Jadi kita yang datang ke sekolah untuk melakukan penyuluhan, karena selama ini kan kalau penyuluhan itu hanya terbatas di seperti kajian gitu aja, dan kelompok-kelompok yang memang sudah jadi wilayahnya penyuluh sebelumnya gitu, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, yang kemarin
melaksanakan binuin dengan memanfaatkan materi dari aplikasi Talent DNA ini. Jadi yang biasanya hanya ceramah, nanti kita akan kasih kuesioner untuk menetapkan seperti apa sekiranya bimbingan yang cocok buat pengantin ini. Jadi kan ketika pemeriksaan pendaftaran awal nanti sekalian kita kasih kuesioner, nanti ketika waktunya pemeriksaan, nah kita bisa menerapkan ini gitu Bu. Jadi masih ada range waktunya biasanya. Berarti harus dipastikan bahwa dalam waktu 1 bulan itu akan ada yang melakukan pendaftaran gitu ya? Ya, Ada ya Mbak ya? insya Allah ada Bu pasti. Iya. Untuk praktek ini soalnya aktualisasimu. Iya. Ya sudah. Oke, Sama evaluasi selanjutnya terakhir. lakukan evaluasi dan si efektivitas penilaian sudah dilakukan. Oke, boleh. Ini sudah ada akuntabel, kompeten, adaptif ya. Oke, boleh. Masih ada lagi adik-adik? Siapa yang belum? Bu, saya terakhir gitu. Sepertinya terakhir Oke. saya. Oke. Nanti Mas Zaka coba boleh ya sama Mbak Novian tadi belum tuntas ya. Nanti saya lihat kegiatannya lagi ya. Siap, Bu. Karena Mas Munir. Izin share screen. Lah kamu belepotan. Wis nanti share screen. Ini kita tadi sambil apa benahi sedikit-sedikit dari Ya, sarannya Bu di Zoom Madam. Thomas. Oke, 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 oke. Dari mana nggih? Dari matrikmu aja wes. Oke. Metrik niki nggih. Coba-coba deskripsi isumu. Tak delok sik di atas Nggih. itu. Niki. Oh, Bukan. nggih. Ke atas lagi. Paling atas tadi kayaknya. Nah ini. Niki. Terus atas. Nah. Ini Bu. Nah, seperti ini adik-adik kurang lebih ya. Isunya Ini apa? Deskripsi isu, scanning dengan agenda 3. Ini ada berapa kamu? 5 apa 3? 5 Bu. Ini karena tadi sudah dikasih tahu sama Bu Nikmatul terus tak edit. Oh, ya. Nanti seperti Oke. ini kurang lebih adik-adik ya. Oke. Oke, lanjut ke materi kegiatan yang di bawah. Oke. Materi kegiatannya nggih masih sama dengan yang kemarin. Cuman output hasilnya belum itu sama ini, sama juga apa? Mbak, kegiatanmu itu apa sih, Mas? Roadmap digitalisasi, Oke. Kan kemarin transformasi juga akun media. Mas, Mbok dibuat kata kerja yang aktif ya, Oke. melakukan kegiatan roadmap digitalisasi. Oke, oke, oke. Kemudian terus apalagi melakukan transformasi akun media sosial. Hmm. Itu ya. Nah, terus itu di tahapan kegiatanmu Mas Munir, kamu Oke. pakai nomor numbering seperti itu 1, 2, 3, 4, maka di Oke. output atau hasil itu juga kasih 1, 2, 3, 4. Diluruskan dengan tahapannya. Terus kamu nomornya itu konsultasi dengan mentor. Mentor itu lurus dengan angka 1, dengan K-nya ya. Tidak seperti itu susunannya. Besok dirapikan ya, Mas. Oke, 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 oke. Oke, Bu. Keterkaitan nanti seperti masukan yang lain tadi ya. Oke. Ini diganti semua Oke. full. Oke, sama dengan yang lain juga ya. Ya, itu seluruh kegiatanmu ditambahkan kata kerja aktif ya. Melakukan, Oke. melaksanakan, Oh, iya, iya, iya. menerapkan atau apa ya. Iya, iya. Baik, cukup Mas Munir. Oke. Ya, terima kasih Bu. Supaya Mas Zaka mau di share screen lagi atau cukup? Mbak Boleh Bu, Novian, untuk materi kegiatannya nggih. kegiatannya boleh. Coba tak lihat kegiatanmu, Mas. Mana? Kamu gangguan tah, Mas? Oh, ini.
Analisis kebutuhan dan udah bagus sih sebetulnya kegiatanmu, Mas. Tinggal nanti ini ya, menyesuaikan di kolom keterkaitan substansi mata pelatihan ya. Oke, coba kelihatan yang kegiatan kedua. Pengembangan media pembelajaran yang inovatif. Menggunakan teknologi informasi dan menguji coba, melakukan uji coba gitu ya. Bahasanya loh ya, pakai bahasa yang ini. Melakukan uji coba. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini kegiatanmu yang ketiga, tahapanmu cuma satu, Mas. Tahapan itu lebih dari satu, ya adik-adik ya. Sekali lagi saya sampaikan, silakan yang masih satu nanti diperbaiki. Implementasi pengembangan media pembelajaran. Itu juga baru satu ya, Mas Aka. Nanti diperbaiki nggih, Mas. Ya, oke, sudah cukup buat Mas Aka. Nanti silakan di manage ulang ini tahapan-tahapan kegiatannya ya. Namanya tahapan tidak hanya satu, lebih dari satu. Kalau kegiatannya tadi, kegiatannya apa? Di, di kolom tahapan itu pasti lebih satu. Menjelaskan secara detail tahapan-tahapan kegiatannya. Gitu ya, misalkan kegiatannya contohnya ya adik-adik ya, membuat apa namanya, membuat adonan kue donat gitu ya. Tahapannya apa? Satu, menyiapkan wadahnya. Dua, memasukkan tepung, memasukkan gula, memasukkan margarin. Kemudian tiga, di mixer melakukan itu apa namanya? Jadi dari adonan tadi terus di mixer. Empat, sampai menghasilkan adonan itu. Itu adalah namanya tahapan, ya. Jadi kalau adik-adik di tahapan hanya bercerita, misalkan kegiatannya adalah mengimplementasikan apa media pembelajaran, bla bla bla. Di tahapannya hanya cerita satu tahapan saja, satu kegiatan saja. Lah, apa bedanya kegiatan sama tahapan kalau seperti itu ya? Jadi yang namanya tahapan itu adalah detail step by step yang adik-adik lakukan di kegiatan tersebut ya. Tahapan. Tahapan. Tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Bisa dipahami ya? Oke. Ini sudah semuanya? Sudah habis? Saya boleh share screen lagi, Oke, Bu. Mbak Novian tadi ya, terpental. Nggih, tapi mohon Kegiatannya, Mbak. nggih, mohon izin kalau dimatikan sebentar boleh Bu videonya. Takut terpental lagi. Oh ya, nggak apa-apa, boleh. Nggih, matur nuwun. Ya, agak di zoom ya, Mbak. Iya, Bu. Ngeten. Ini untuk tahapan kegiatan yang Ya, pertama. melakukan analisis kebutuhan. Oke, oke. Ini coba adik-adik perhatikan yang dibuat oleh Mbak Novian. Seperti ini kelihatan rapi atau tidak kira-kira? Nah, hanya Mbak Novian nanti outputnya itu silakan Nggih. diluruskan dengan tahapannya ya, Mbak. Nggih, Bu. Ya, plus eh, apa namanya? Ini adik-adik dilihat di keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, ini nilai-nilai berakhlak. Apa yang masuk di sini? Nilai kompeten, akuntabel, kolaboratif. Jadi seperti ini. Kira-kira enak atau tidak kita melihat? Kalau rapi begini, kita enak melihatnya ya. Ini. Nah, yang lainnya, yang tadi masih agak belepotan, nanti pada saat menyusun dokumen rancangan secara lengkap,
tolong diperhatikan adik-adik ya, dirapikan supaya penguji itu juga enak melihat. Kalau sudah tampilan rapi itu jarang biasanya terus dilihat-lihat lagi dibuka gitu. Biasanya oh ya sudah mengandung nilai berakhlak, udah langsung lewat gitu. Oke, Mbak, kegiatan kedua setelah analisis kebutuhan, membuat perencanaan kegiatan workshop intensif boleh. Kalau ini sih sudah bukan membuat perencanaan karena Mbak Novian sudah sampai menyusun jadwal workshop ya. Nggih, Bu. Sampai sudah melakukan workshopnya. Belum, Bu. Ini baru jadwalnya saja. Oh, workshopnya masih di bawahnya. Nggih. Oke, boleh. Lanjut. Ini yang ketiga itu sosialisasi dulu. Oke. Yang keempat baru workshopnya. Oke. Nomor 5, evaluasi. Nomor 5, evaluasi dan refleksi. Nggih. Oke, udah bagus. Nanti ditambahkan yang deskripsi tadi ya, Mbak Novian ya. Yang di mana, Bu? Deskripsi yang paling atas tadi itu. Mbak Novian kayaknya belum kan tadi. Deskripsi isu yang ada 5 isu itu loh. Yang tugas yang pertama, Bu? Iya. Sampun tadi sepertinya. Oh, sudah. Sampun. Oh, ya. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Baik, adik-adik semuanya, tetap semangat ya. Yang masih kurang-kurang, nanti silakan masih ada waktu ya, adik-adik ya. Ada penugasan yang berikutnya, silakan dilengkapi. Walaupun sudah terlambat, nanti saya coba share ke adik-adik semua untuk jadi panduan ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kita sampai jam berapa? Habis? Bu Nikmatul, Bu, izin tanya Bu, untuk tugas yang hari Sabtu itu Ya, oh, oh, dikumpulkannya tetap 2359 ya Bu? iya. Sabtu itu besok kan? Soalnya gini adik-adik nanti kalau dikasih waktu mundur lagi, nanti malah nggak selesai ya. Kalau misalkan belum selesai, ya sudah nggak apa-apa, terserah mau diupload kapan, paling nanti notifikasinya aja telat. Tapi nggak apa-apa, kalaupun telat nggak apa-apa. Oke, itu nggih. Sudah cukup saya kira adik-adik ya. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ya di grup ya. Baik, kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Tetap semangat, jangan lupa istirahat. Gimana tuh Bu Nikmas? Suruh ngerjain tugas, malah suruh istirahat. Saya maksudnya yang mau istirahat ya. Iya toh, Pripun Bu, antar sing mijeti dereng. Sudah ada pagi, tenang, tenang. Ah, Oke, baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya ya. Kalau tadi ada yang sempat eh, apa namanya, barangkali saya, loh ini kok belum sih Mas. Itu bukan memarahi, bukan ya adik-adik, tapi dalam rangka supaya adik-adik nanti bisa selesai rancangan aktualisasinya sesuai dengan apa panduan ya format-format yang kita berikan ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bu wabarakatuh. Nikma dan selamat nggih. Bu Nikma Oh, dan nggih, selamat nggih. atas wisudanya Bu Nikma. Selamat Dengan Bu. dokternya itu ya. Teman-teman semuanya, adik-adik, semangat sehat selalu semua. Cuk lali tapi Amin, digarap amin. tugasnya yo. Ya ampun, sumpah syukurane ngen Bu. Wah, Nah, kayaknya ini sing wajib sih. nah, boleh kapan? Secara daring ya. Ibu wisuda apa Bu kalau boleh tahu Bu? S3 ya Bu? Nah, tanya si PI itu.
Sudah apa, Es dong, Tung-tung. Ya, alhamdulillah adik-adik udah selesai S3. Saya mau balik ke Denpasar habis ini. Waduh, Pak. Ketemu Soalnya, saya baru sebentar kok, Bu. biar nggak ketemu sama Pak I lagi, soalnya itu bosen soalnya sama Pak I. Besok kangen pasti, Bu. Wah. Iya ya, Bu. Oke, SI tutup I. Oke, terima kasih Bu Nikma atas apa yang telah disampaikan semua tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan tadi yang masih ada kurang-kurang mungkin bisa dibenahi lagi. Biar besok ketika kita menghadapi seminar mungkin sudah siap dan pastinya tidak grogi ya, apalagi dibimbing sama Bu Nikma. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam. Selamat istirahat. Kok istirahat mengerjakan tugas ya. Oke. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau kegiatannya harus mundur sampai malam karena beberapa hal tadi yang disampaikan Bu Nikma, tapi tetap semangat dan mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita, niat baik, insya Allah akan diberikan yang terbaik Allah oleh Allah dan Yang Maha Esa. Oke, Amin, mungkin itu amin. saja. Oke. Mungkin lelah kita jadi lilah Ibu. Oke. Amin, amin, amin. Amin, amin, Amin. amin. Oke, dari saya Tumben kok pagi. sekolah, WI. Wah, Anda ini Bu, Hayamu lelah kita jadi lelah barang. Ikhlas solehat final. Bu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat istirahat atau mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat semuanya. Semangat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Izin live ya Bapak Ibu. Oke, Oke, terima kasih, Jinliv. sama-sama.